intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, alhamdulillah balik lagi di channel YouTube Sohib Official. Alhamdulillah kali ini channel YouTube Sohib Official akhirnya bisa bikin video lagi setelah beberapa lama kita hiatus. Beberapa bulan ini kita nggak bikin video karena ada beberapa kendala. Terakhir itu kita bikin video mengenai wawancara seputar pengetahuan Islam dasar gitu. Kita wawancarai anak SMA. Oke, kali ini kita bakal bahas apa sih di video ini? Oke, teman-teman, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Sabtu kemarin, aku pengen nge-review seorang tokoh yang menurut aku begitu menginspirasi dan juga berjasa dalam dunia pendidikan. Nah, kalau misalnya tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional karena lahirnya seorang Ki Hajar Dewantara yang menjadi pelopor pendidikan nasional di Indonesia, ya karena beliau telah berhasil membuat sekolah di Indonesia, taman sekolah di Indonesia yang nantinya jadi cikal bakal pendidikan di Indonesia berkembang. Di sini aku pengen juga ngasih tahu seorang tokoh yang berjasa di dunia pendidikan tapi di kancah internasional. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu di Indonesia, tokoh ini itu berpengaruh dan sangat berjasa di bidang pendidikan kancah internasional. Siapa dia? Nah, dia itu adalah seorang pendiri universitas pertama dan tertua di dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman searching siapa pendiri universitas pertama dan tertua di dunia, maka di situ pasti akan muncul nama Fatimah Al-Fikri. Nah, siapa sih Fatimah Al-Fikri ini dan kenapa dia itu bisa menjadi pendiri universitas pertama di dunia? Nah, di video inilah insya Allah kita bahas. Teman-teman, aku pengen ngasih tahu dulu alasan aku kenapa aku begitu excited banget sama Fatimah Al-Fikri. Kenapa aku pengen nyeritain tentang dia? Karena menurut aku dia itu sangat menginspirasi. Kenapa? Karena dia tuh bagaikan, menurut aku pribadi dia tuh bagaikan role model baru aku. Jadi sebenarnya teman-teman, aku tahu dia itu beberapa minggu ini. Jadi bayangin, aku udah 2 tahun jadi mahasiswa tapi aku baru tahu kalau misalnya Fatimah Al-Fikri adalah seorang pendiri universitas pertama di dunia. Sedih banget ya. Kemana aja selama ini? Tapi ini membuktikan kalau misalnya ternyata aku itu masih miskin ilmu, harus banyak banget belajar lagi, apalagi tentang sejarah. Dan memang kebetulan akhir-akhir ini aku mulai tertarik dan melek akan sejarah, terutama sejarah peradaban Islam. Nah, jadi aku tahu Fatimah Al-Fikri ini di salah satu kajian online yang aku ikutin. Jadi aku cerita sedikit ya teman-teman mengenai materinya sebelum kita bahas tentang Fatimah Al-Fikri. Di kajian online itu diberikan materi. Di materi itu dijelaskan bahwa setiap orang yang bertakwa itu pasti bahagia. Lah, kenapa mereka bisa bahagia? Karena segala aktivitas yang mereka lakukan itu bertujuan untuk mengharapkan ridho dari Allah. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa kalau kebahagiaan itu adalah buahnya dari ilmu. Nah, makanya kenapa di Islam diwajibkan menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan feminisme sendiri kan terjadi karena bentuk kemarahan kaum perempuan atas penindasan yang selama ini terjadi. Jadi di saat feminisme menuntut kesetaraan pendidikan, ya justru Islam sudah memberikannya. Lalu di slide berikutnya itu dibandingkan bagaimana Islam memandang seorang perempuan. Di situ ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar Fatimah Al-Fikri itu pada tahun 800-an kalau tidak salah
pada tahun 841 itu gambar Fatimah Al-Fihri, dan di situ tertera bahwa dia adalah pendiri universitas pertama di dunia. Sedangkan gambarnya yang satunya lagi adalah pada tahun 1821. Cuman di gambar ilustrasinya itu ada seorang perempuan yang kayak mau diusir atau dicegah gitu sama dua pengawal, dan di situ tuh dijelaskan bahwa ilustrasinya itu mereka pada abad itu, pada tahun itu mereka masih kesulitan untuk mengenyam pendidikan di tingkat universitas. Nah, dari dua gambar tersebut bisa aku simpulkan dan bisa terlihat lah teman-teman bahwa bagaimana Islam itu begitu memuliakan seorang wanita. Bagaimana Islam itu begitu menghormati dan juga memberikan hak-hak yang memang selayaknya dan sepatutnya kepada seorang wanita. Nah, dari situ aku tahu Fatimah Al-Fihri. Dari situ jadi aku excited banget sama Fatimah Al-Fihri ini. Jadi aku searching tentang dia, aku googling tentang dia lebih dalam, kenapa sih dia bisa untuk membangun universitas pertama di dunia. Bagaimana sih perjalanannya Fatimah Al-Fihri untuk bisa membangun universitas pertama di dunia. Oke, kita akan bahas. Ini yang udah aku googling, ini yang aku udah searching, kumpulin artikel-artikelnya. Jadi kita mulai. Fatimah Al-Fihri atau yang nama lengkapnya adalah Fatimah binti Muhammad Al-Fihriyah Al-Quraisy. Dia adalah seorang wanita yang lahir di Tunisia pada tahun 800 Masehi. Dia terlahir dari keluarga yang kaya raya, bangsawan. Pokoknya dia itu saudagar kaya, pengusaha sukses lah pada masanya. Ayahnya itu bernama Muhammad Al-Fihri, dan dia itu punya adik namanya Maryam Al-Fihri. Jadi keluarga Fatimah Al-Fihri ini tuh bermigrasi ke Fes, Maroko, karena ada beberapa masalah gitu di Tunisia, kayak ribut-ribut apa gitu di Tunisia, sehingga mereka harus bermigrasi ke Fes, Maroko. Nah, Fes, Maroko ini itu terkenal sebagai kota metropolitan. Artinya itu di situ itu sangat hidupnya itu berdampingan antara muslim dan non-muslim, itu bisa hidup secara bersama-sama, antara kebudayaan tradisional dan juga kebudayaan yang modern itu bisa hidup secara bersama-sama. Jadi indah lah gitu, harmonis, masyarakat itu harmonis. Nah, keluarga Al-Fihri ini, Fatimah Al-Fihri ini tinggal di Sungai Fes. Nah, meskipun mereka itu terkenal dengan keluarga yang kaya raya, terpandang bangsawan, punya kedudukan, tapi mereka itu sangat kental dengan nilai-nilai Islamiahnya. Jadi itu bagi mereka tuh agama adalah ruh utama, pondasi utama. Nah, makanya walaupun mereka itu kaya dan juga bangsawan gitu, orang kaya gitu, mereka itu punya jiwa sosial yang tinggi. Mereka tuh sering ngelakuin yang namanya tuh kegiatan-kegiatan amal, melibatkan kaum duafa, fakir miskin, terus kepeduliannya tinggi, seneng banget silaturahmi. Jadi mereka tuh walaupun kaya tapi disebutnya dermawan. Keren abis kan tuh, wow. Nah, lanjut lagi. Nah, Fatimah Al-Fihri ini sama adiknya Maryam itu memang terkenal dengan intelektualisasinya. Jadi dia tuh melek akan pendidikan, tahu pentingnya akan pendidikan. Jadi kalau Fatimah sama Maryam itu udah sepakat bahwa mereka akan memanfaatkan semua harta warisan ayahnya untuk pembangunan masjid, dimana nantinya masjid ini itu menjadi bukan hanya tempat beribadah, tapi menjadi pusat pendidikan. Jadi di sana dilakukan berbagai aktivitas kayak diskusi, para mulai banyak berdatangan para cendekiawan untuk melakukan pembelajaran di masjid itu. Nah, kenapa sih Fatimah sama Maryam itu memutuskan untuk mendonasikan semua harta warisannya, mewakafkan semua harta warisannya itu untuk pembangunan masjid? Karena mereka itu punya visi dan misi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman.
Terus visi misi merekanya itu apa sih teman-teman? Visi misi mereka itu kebangkitan Islam. Dengan cara apa kebangkitan Islamnya? Karena mereka berdua adalah seorang yang melek pendidikan, tahu penting akannya pendidikan, tahu pentingnya menuntut ilmu. Jadi mereka itu mempunyai misi bagaimana caranya menjaga pengetahuan Islam. Ya berarti harus ada wadah untuk menampung namanya ilmu-ilmu itu kan. Jadi mereka tuh pengen mengembangkan intelektual di masyarakat setempat. Di sini tuh aku merasa bangga, bahagia, termotivasi, tapi insecure juga secara bersamaan. Kenapa aku bangga bahwa seorang wanita ternyata bisa gitu kan menjadi agen perubahan bagi semua orang gitu. Dan aku bahagia menjadi seorang muslim. Kenapa teman-teman? Di sini tuh terlihat banget bagaimana Islam itu begitu memuliakan wanita. Di sini dijelaskan banget gimana Islam begitu mempunyai posisi yang sangat spesial bagi wanita. Bagaimana Islam itu memberikan hak-hak yang sangat-sangat spesial bagi seorang wanita. Minimal aku bisa belajar sama Al-Fikri ini semangatnya untuk bermanfaat bagi orang lain, semangatnya untuk bisa menjadi agen perubahan. Terus apa kabar dengan aku sekarang yang masih males-malesan tentunya, ya Allah, masih ada rasa malesnya untuk belajar, ada rasa malesnya untuk kerjain tugas. Ini sapi minder aku sendiri. Jadi aku insecure banget sama dia, ya Allah. Dan dia tidak menghilangkan juga nilai-nilai islaminya. Dia tetap bersilaturahmi. Apa kabar dengan aku yang masih menyimak di grup? Terus dia juga sangat peduli sama orang lain, selalu menolong orang lain, melibatkan kaum duafa di dalam kegiatan. Apa kabar dengan aku? Apakah aku sudah bersedekah hari ini? Apakah aku sudah membantu orang lain? Apakah aku hari ini sudah bermanfaat orang lain? Jadi ini membuat aku kayak termotivasi sekaligus insecure. Astagfirullahaladzim. Semoga kita bisa seperti Fatimah Al-Fikri yang begitu berjasa dalam dunia pendidikan. Oke, lanjut. Jadi selama pembangunan Masjid Al-Qawariyun ini pembangunan ini selama 2 tahun dan rampung pada tanggal 245 Hijriah atau pada tanggal 30 Juni 859. Nah, yang uniknya nih teman-teman, selama proses pembangunan ini tuh diawasi langsung sama Fatimah Al-Fikri, dan dia itu nggak melepaskan semua amalan-amalan ya umiyahnya. Jadi selama proses pembangunan berlangsung, justru dia semakin memperbanyak amalan-amalan ya umiyahnya. Yang aku baca, dia itu selama pembangunannya itu dia puasa sunnah. Ini mengingatkan aku pada Muhammad Al-Fatih. Tapi ini versi ceweknya gitu, keren banget kan. Terus dia itu memikirkan begitu detail material yang harus dipakai, yang harus digunakan, yang dipakai untuk pembangunan akuarium itu gak boleh mengambil hak orang lain. Dia pokoknya pengennya itu tuh materialnya itu ya udah dari situ gitu, di tempat itu gak boleh yang namanya ngambil hak orang lain. Dan semua biayanya itu dari kantong dia sendiri. Ya ampun, bisa dibayangin teman-teman. Ini ngebuktiin bahwa suatu niat yang baik dilakukan dengan cara yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan ini dibuktikan oleh Fatimah Al-Fikri. Saat dia punya niat yang baik untuk membangun sebuah masjid, membangun sebuah peradaban keilmuan gitu, dengan cara yang baik, yang dia memikirkan cara-cara, dan dia memperhatikan cara-cara yang baik, maka hasilnya pun wow. Masjid itu menjadi masjid yang begitu menarik perhatian para cendekiawan muslim. Jadi awalnya itu emang masjid ini tuh bukan hanya tempat ibadah, tapi memang ada beberapa diskusi-diskusi kecil yang dilakukan di sana. Ada beberapa kegiatan berpolitik di sana. Jadi kayak sharing, diskusi, tempat liko gitulah ya, tempat liko. Nah, lama-kelamaan banyak banget cendekiawan yang pengen belajar di situ. Yang awalnya cuman ngajarin ilmu-ilmu agama kayak fikih, tauhid dan segala macam, berkembang menjadi
eh, belajarnya itu berkembang jadi kayak matematika, sejarah dan segala macamnya. Dan Masjid Al-Qawariyun ini lama kelamaan menjadi pusat dan kiblat pendidikan modern. Jadi banyak banget yang pengen masuk dan pengen belajar di universitas itu. Karena universitas ini pun adalah universitas yang pertama yang memberikan beasiswa sederajat. Dan asal kalian tahu gak yang sering dipakai oleh lulusan universitas yang lain, tahu gak itu ya, itu kiblatnya itu ya udah di situ karena Fatimah Al-Fikri. Nah, Fatimah Al-Fikri ini termotivasi oleh Ka'bah, bentuk Ka'bah, dan itu menurut aku makin speechless teman-teman. Aku baru tahu soalnya, ya ampun. Jadi masjid ini menjadi pusat intelektual Mediterania, dan bukan cuman Masjid Al-Qawariyun, karena Maryam juga membangun Masjid Andalus di Cordoba dan menjadi pusat juga peradaban pendidikan modern. Jadi dua masjid ini tuh menjadi kiblat dunia pendidikan modern. Dan tentunya nih teman-teman, Al-Qawariyun ini menghasilkan ilmuwan, cendekiawan muslim maupun Yahudi yang telah berpengaruh di dunia. Contohnya lulusan dari Al-Qawariyun ini adalah ada Ibnu Bajjah, seorang ilmuwan astronom, filsuf, dokter, fisikawan, dan penyair. Lalu ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan muslim yang sering disebut bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, ekonomi, dan karya yang terkenalnya adalah Muqaddimah. Lalu ada Al-Fasi, seorang politisi, pengarang, penulis puisi, ilmuwan Islam dari Maroko. Kita semua, aku pribadi, bisa belajar dari Fatimah Al-Fikri, bisa belajar semangatnya, bisa belajar visi misinya, bisa belajar tentang kemuliaan hatinya. Sekian dari aku mewakili channel YouTube official mengucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk berpuasa, stay at home, dan semoga kita mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.